Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatun Nisa, mahasiswa PGMI Unit 2 semester 5 YN Langsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai hadis tentang menyayangi anak yatim. Poin-poinnya ada bunyi hadis menyayangi anak yatim, pokok ajaran hadis menyayangi anak yatim, dan contoh sikap menyayangi anak yatim. Yang A ada bunyi hadis menyayangi anak yatim. Teman-teman bisa baca, lihat sendiri di sini. Hadatsana Hisyamu bin Amarin, hadatsana Muhammadu bin Abdirrahman Al-Kalbi, hadatsana Ismailu bin Ibrahim Al-Ansariyu an Ata'an Bani Abi Rabahi an Abdirrahmani Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ala salasatam minal aitami kana kamang qama lailatu wa sama naharahu wa gada wa raha syahiran wa safahu saifahu fi sabilillahi wa kuntu ana wa huwa fil jannati akhawaini kahataini ukhtani wa al-saqa isba'aihi wal wusqa as-sababati. Artinya, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Abdurrahman Al-Kalbi telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim Al-Ansari memberitakan kepada kami. Berkata dari Atta bin Abi Rabah berkata, Abdullah bin Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahi 3 anak yatim, maka samalah keadaannya dengan orang yang beribadah sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, berangkat pagi dan sore dengan pedang membunuh sejalan Allah. Maka aku dan dia berada di surga seperti 2 saudara, sebagaimana 2 jari ini yang bersaudara. Beliau menempelkan 2 jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Poin B ada pokok-pokok pengajaran dalam hadis menyayangi anak yatim. Nah, dari hadis di atas sudah jelas ya, dapat dipahami bahwa bagaimana mulianya orang yang menyayangi anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah menjanjikan kepada kita orang yang akan menjamin atau orang yang menjamin dan memelihara anak yatim kelak akan masuk surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mengibaratkannya kedekatannya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Tentu sangat dekat sekali ya teman-teman. Antara jari telunjuk dan jari tengah sangatlah dekat. Begitupun orang-orang yang senantiasa menyayangi anak yatim akan berada dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita ingin dekat dengan Rasulullah, kita harus memelihara dan menyayangi anak yatim agar kita dekat dengan Rasulullah. Jika kita memelihara anak yatim itu tergolong orang yang mampu, maka hendaknya kita menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Ketika anak yatim sudah dirasa mampu mengelola hartanya sendiri, maka si penanggung wajib mengembalikan harta tersebut kepada anak yatim. Nah, sedangkan jika anak yatim yang kita pelihara itu miskin, baik dia yatim dari saudara sendiri maupun tidak, maka hendaknya kita bisa menyantuninya seperti anak sendiri. Contohnya seperti memperhatikan makannya, kesehatannya, maupun pendidikannya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan yang ada. Ada beberapa kemuliaan bagi orang yang menyayangi anak yatim. Di antaranya, yang pertama, meraih peluang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas tadi ya. Kemudian yang kedua, Allah beri pertolongan kepada kita. Yang ketiga, terhindar dari siksa akhirat yang pedih. Yang keempat, meraih keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada contoh sikap menyayangi anak yatim. Bagaimana sih sikap kita terhadap anak yatim? Nah, sudah sepatutnya bagi setiap manusia untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama ya, apalagi terhadap anak yatim. Pasti kita harus melebihkan rasa kasih sayang kita. Berikut ada beberapa contoh sikap kita terhadap anak yatim. Yang pertama, tidak memakan harta anak yatim jika anak yatim itu kaya. Yang kedua, mengurus anak yatim tersebut seperti anak sendiri.
Yang ketiga, mencintai dan menyayanginya hanya untuk mengharap ridha Allah, bukan semata-mata untuk mencari pujian dari manusia. Yang keempat, ada berbicara dengannya secara lemah lembut. Jika ada kemudahan rezeki, membelikan mereka pakaian, terlebih-lebih membelikan mereka pakaian saat hari raya. Karena orang-orang, anak-anak yang sudah tidak memiliki ayahnya lagi, pastinya akan sangat menginginkan di saat hari lebaran mereka menggunakan pakaian yang sama seperti anak-anak lain yang memiliki ayah, yaitu pakaian yang bagus, yang rapi, dan juga pakaian yang baru. Nah, demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.